Allah kepada makhluk ciptaannya itu. Karena kita memang ini fisik ini dicipta, tetapi roh itu ditiupkan. Nah, inilah yang harus ditata ini. Nah, itu pun menurut kajian saya itu berlapis-lapis. Ya, ada 4 lapisan di luarnya itu. Jadi inti dalamnya itu adalah kalbu. Ada namanya ruh, ada kalbu, ada lub, ada sir, dan sebetulnya itu berlapis-lapis itu. Nah, itulah yang ditata orang sehingga ada orang yang punya keyakinan terhadap kehambaannya dan keesaan Allah itu yang lebih tinggi, ada makamnya di dalam agama itu. Menurut ahli tasawuf itu mungkin dia tata. Cerita ini ya, cerita cerita lain lagi nih. Berarti sudah masuk mendalam ini, Pak. Artinya ya saya berusaha lah, umur kan umur juga sudah banyak lah, atau banyak umur, sudah sekian banyak masa yang dilalui, dan saya harus berpikir ya jangan-jangan besok saya sudah dipanggil oleh Allah. Jadi makanya Kan kita ya tidak selalu tahu. mempersiapkan diri lah begitu, selalu bermunajat. Kita tidak. Betul. Harus selalu waspada. Kenapa? Ya waspadanya itu disitulah mengurangi kedengkian, mengurangi rasa hasad, hasu, iri hati. Harus rendah hati, Pak. Betul. Karena memang hati begini, ini cerita-cerita ya sebelum kita mulai. Untuk selamat saja itu hati jadi 2, hati-hati. Untuk selamat kan? Iya, betul, Pak. Nah, lalu kalau kita punya pasangan, itu kan kita awalnya jatuh hati. Jadi hati dijatuhkan pada orang, jatuh hati namanya kan? Boleh, Pak. Boleh. Nah, kalau berlangsung pernikahan, maka dia menjadi jantung hati. Mantap. Nah, Iya, betul. kalau tuh nanti jantung hati ini punya anak, maka hatinya berbuah. Muncullah namanya buah hati. Itulah anak kan? Lanjut. Nah, cuma hati-hati. Kalau kita jatuh hati pada orang dan tidak tersambut, itu bisa patah hati. Berarti jadi sebelah hati, Pak ya. Nah, kalau dia itu patah hati, bisa saja menjadi sakit, Pak. Sakit hati namanya, Pak. Nah, kalau sakit hati ini tidak ditata, itu bisa menjadi bunuh diri, kan begitu. Oh iya, Pak, makanya hati-hati dengan hati ya, Pak. Sebelum jatuh hati harus hati-hati juga, Pak. Betul. Iya, Kamala. Hati-hati dengan hati. Kalau Kamala itu jago. Kalau Kamala itu dia jago. Rupanya ramai, hati-hati. Kalau Kamala itu sudah jago. patah hati, kembali menata hati, Pak. Betul. Betul. Jangan sampai hati diterpautkan kepada barang yang kita sukai. Kita akan korban hati, korban perasaan. Karena kita yang dimaini. Tapi kalau kita memberi hati kepada orang yang senang sama kita, maka kita bisa mengaturnya. Artinya, ya bersama-sama dengan orang yang kita sayang, kita cintai, ya hati kita bisa ditata, bisa diatur. Tapi kalau bersama dengan orang yang menyenangi kita, ya kita menentukan arah, kan begitu. Tapi sayang generasi sekarang ini yang disukanya yang dia mau temani. Oh tidak, cari orang yang Pak, jadi sudah. Jadi kita mencintai sesuatu jangan terlalu 100% ya, Pak. 99 saja. Betul. Dia satu jangan terlalu sayang, nanti bisa dibenci. Itu tadi yang saya bilang, bisa patah hati kan? Iya. Nah, kalau patah hati itu bisa berujung sakit hati. Makanya kalau sakit hati tidak terkendali bisa bunuh diri. Udah. Nanti lah kalau ada waktu lagi. Semangat ke semua, Pak, kalau bicara soal habis waktu, Pak. Yang intinya hati, Pak. Ya, betul. Ini ada manajemen hati, ada istilah manajemen hati yang betul-betul harus ditata dengan baik. Ada penelitian yang pernah saya baca, dia mengatakan begini. 90% penyakit fisik sesungguhnya berawal dari kalbu yang tidak tertata. Hanya 10% penyakit fisik itu bersumber dari makanan dan minuman.
Itu kalimatnya itu yang di situ pendapat ahli itu. Nah, dari situlah saya mencoba melihat data lapangan. Oh, ternyata orang memang yang rendah hati ini, dia ikhlas kalau memberi, dia bersabar kalau diomeli, entah itu keluarganya atau siapa. Rupanya memang hidupnya adem-adem ya. Tapi orang yang selalu getang ada sesuatu itu harus begini, harus begitu, harus begini. Memang aneh itu. Sudah tunggu besok-besok itu sakit lagi itu, lusa-lusa sakit lagi itu. Itu pengalaman yang saya temukan ya. Ya mungkin beda-beda setiap orang, tapi itulah fakta yang saya temukan. Oke, bagaimana lagi nih? Kita ada dulu nanti lagi dilanjutkan kalau masih ada waktu sebentar. Saya kira kita mau lanjut bahas hati hari ini, Pak. Tunggu dulu ya. Nanti saya selesaikan dulu dulu. materi dulu. Materi dulu Nanti habis waktu. Ada maaf, Pak. Hati dengan janda. Ini karena semangat sekali kita bahas hati, dari hati-hati menjadi sakit hati, nanti jadi bunuh hati, Pak ya. Nanti ujung-ujungnya gantung diri. Ya, kita sambil menunggu saja karena sudah lewat 10 menit dari jam 8 ya. Masih ada kayak belum bergabung? Mulai saja. Iya, tidak apa-apa dimulai. Kebetulan dari kelompok 1 itu sudah ada 2 orang, Pak. Ada Ibu Hadijah Tuanaya sama Ibu Sakinah. Untuk peserta itu ada saya, ada Pak Zamani, dan ada Ibu Nurmala. Pak Zamani tolong jadi moderator hari ini ya. Ya. Oke, siap. Tapi nanti mungkin saya tinggal sebentar karena saya mau antar orang tua dulu ke pasar. Nanti presentasi lanjut saja ya. Oh ya. Bawa HP saja ke pasar nggak apa-apa toh, tidak apa-apa. Saya cuma mengantar ini Pak, tidak apa-apa gitu. Habis mengantar baru pulang. Kantongi HP saja ke sana toh, bisa di jalan juga bisa dijawab, nggak apa-apa kan. Iya Pak. Tapi maksudnya ya, kita lanjut presentasi Pak ya. Baik. Oke Pak Zamani, kita mulai silahkan. Hitung dulu. Saya buka dulu laptop dulu, Mas Ian. Ya, sambil menunggu boleh saya saja ya, saya buka saja. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dulu ya sama pencipta kita sampai kita bisa bertemu lagi di kelas ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak perlu kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sampai kita mengetahui mana jalan yang lurus dan mana yang tidak ya. Untuk hari ini adalah hari pertemuan terakhir kita di kelas ini dan presentasi dari sisa 2 kelompok. Hari ini kita bahas tentang penyediaan air kalau tidak salah judulnya, di mana anggota kelompok itu ada 4 orang. Pertama Ibu Siti Hadijah Tuanaya, yang kedua Ibu Maria Welminggi Salimah, kemudian Ibu Nurmala Hayati Ogu, dan Ibu Sakinah Halifat. Selanjutnya saya serahkan ke moderator aslinya ya, saya cuma bayangan di sini. Ya, terima kasih Pak Ping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Baiklah, pada pagi hari ini kita masuk di mata kuliah kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Pada pagi hari ini dari kelompok 1 akan menyampaikan materi atau presentasinya di hadapan kita semua. Dari kelompok 1, Ibu Hadijah Tuanaya. Iya Pak. Ibu Welminggi Salimah, Hayati Ogu, dan siapa satunya ini? Sakinah Halifat. Ya, Sakinah Halifat. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk
mempresentasikan materinya yang telah didiskusikan oleh teman kelompoknya. Kami beri waktu kurang lebih 15 menit. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kina, nanti saya yang presentasi saja, sayang. Oh iya kah? Oh, siap. Oke, Iya. sip. Iya. Siapa? Oke. Ibu Tuan Naya Ya, bisa kita silakan. baca dari HP saja ya. Nanti saya Oh iya. saya Oh iya, tampilkan dari sini. boleh. Bisa. Lanjut, Oke, lanjut. baiklah. Tidak ada anu kah? PPT-nya. Iya. Nanti Itu saya bacakan Pak saja Samani dari ada HP. tampilkan. Ada Iya, sayang, iya. ada di depan laptopnya kita sayang. Kita bisa lihat dari layar HP cuma agak kecil ya. Tidak apa-apa. Nanti saya bacakan dari sini saja. Iya. Bagaimana kelompok 1? Oke, siap. Air, Siap. kami Oke. persilakan. Nah, baiklah, terima kasih untuk tidak membuang-buang waktu. Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai ya. Tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Penyediaan air. Air dan kesehatan. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. 50-70% dari tubuh manusia adalah air. Oleh karena itu, manusia harus mengkonsumsi minimal 1,5 sampai dengan 2 liter air sehat per hari. Terjadinya batu ginjal akibat pengkristalan unsur yang ada di dalam tubuh dan gangguan kesehatan lainnya, bahkan kematian. Air juga diperlukan untuk melarutkan unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. Air menjaga suhu badan dan air bereaksi terhadap segala stimulus tubuh, metabolisme, dan bereproduksi. Berikutnya, pengaruh air terhadap kesehatan, Kak. Baik, Kak, Pak Moderator, Ya. selanjutnya. Oh, Pengaruh air terhadap kesehatan. saya Pak Keting yang ini, yang handle ini. Oh, Pak Keting. Iya. Sudah berangkatkah dia ke pasar? Tadi cek juga pasar. Pakai HP mungkin saja. Tidak enak ini. Saya suka ini nanti. Banyak pertanyaan. Saya suka. Ya, Pak Iya, sama iya. dia yang Pak sama dia yang Kak, bagaimana ini? Saya baca saja yang singkat-singkatnya. Iya. kirim ke Pak Samani kalau bisa supaya masuk Iya. Pak Samani. Ya. Bisa Kak Pak Samani? Saya kirimkan ke Pak Samani. Atau ke saya juga tidak apa-apa, kirim ke saya cepat supaya bisa di itu. Oh ya, sama saya ngomong gitu. Pak Samani, saya kirimkan ke WA-nya Pak Samani, tolong teruskan ke Pak dosennya, saya tidak ada nomornya. Oke. Iya. Atau Ina. Yang ada saya situ boleh tidak apa-apa, Ibu Ina, boleh. Coba. Ina. Oh, tidak, ini. Saya kirimkan sudah. Tidak, saya share di ini saja. Share di grup saja. Ya, boleh. Nanti saya share di grup. Ya. Aduh, ini ada.
Tidak tahu ini laporan dengan anu. Baru? Hah? Apa itu? Dong masih pertemuan lagi dulu. Iya. Sudah saya share-kan itu Sudah, di saya grup. sudah share juga. Saya sudah Di grup. share juga itu, Kak. Di grup ada, Iya. Bu? Grup apa namanya? Ini grup kita, Apa itu? kelas BC Kesmas. Anda mungkin bisa langsung dikirimkan ke Pak dosen mungkin, Pak, sama Pak dosen. Pak Samani saja yang share saja. Saya tidak ada nomornya Pak dosen ini. Enggak masuk ke apa grupnya? Grupnya Ibu apa? Enggak, Pak moderator, grupnya tolong Ya, Grup apa namanya grup ke Kak? pasar. kelas grupnya kita Pak dosen, grup Iya, iya. Kesmas. Kita punya sendiri, Pak. Biar saya terus sama Pak. Tunggu saja. Oh, pakaian? Sudah Atau- aman. Atau mungkin Pak dosen minta nomornya, Pak. Iya. Ya, Minta nomornya, Pak. 081. Ya. Saya sudah share 355. sama Pak. Saya sudah share sama Pak. Kayaknya. 081, Pak. 355 355 707 707 707. Iya. Nah, 667. 667. Iya, Pak, makasih, Pak. 081 355 707 667. Di tempat dikirim tadi di mana? Di grup apa? Grup kami tersendiri, Pak, grup itu, grup kelas. Oh, apa namanya? Oh, berarti saya belum masuk ke situ. Belum, Pak, ke Ya. kelas B dan C. Pantas saya cari tidak dapat. Iya, Pak. Grup khusus Oke. masih itu buat kami saja, Pak. Sama ini juga tidak kirim ke tidak masukkan ke grup karena yang selalu saya hubungi ketingnya Marjuni ya tidak kirim tadi anunya. Atau itu bacakan sudah nanti di ini, Kak, nanti dilihat di HP-nya Boleh. teman-teman dorang. Lanjut sudah. Ya, silakan. Itu, Pak, sudah kirim, Pak, sama kita, Pak. Oke. Nah, ini Marjuni ada masuk ini Marjuni. Tapi dia di jalan lagi kayaknya. Yang penting bukan jalan lahir. Ya. Ke pasar mungkin. Ya, saya kira mungkin bisa lanjut karena semua teman-teman sudah punya materi. Ya, silakan. Bisa lihat di HP-nya masing-masing. Oke, baiklah, saya lanjut ya. Saya lanjut ke pengaruh Ya. air terhadap kesehatan. Pengaruh langsung, air dapat menimbulkan waterborne disease, air sebagai penyebar bakteri, air sebagai saran insekta penyebar penyakit, jumlah air yang kurang mencukupi, maka manusia tidak dapat membersihkan dirinya secara baik. Dan 4, air sebagai sarang hostess sementara penyakit. Fungsi air lainnya, air berfungsi untuk mendukung kehidupan manusia ekstrem, contohnya pembangkitan tenaga listrik, transportasi, dan tempat rekreasi. Air menstimulasi manusia untuk mengembangkan teknologi, antara lain membuat waduk, membuat pompa sumur, dan membuat kapal. Saya langsung ke... Belum muncul dulu Kak, belum muncul di presentasi. Iya nih Pak, belum muncul Pak. Tunggu. Nanti saya
Sebentar, saya kirimkan saja ke Bapak. Udah. Ya, ini saya proses ini. Sudah ada sama dosen yang ada ini. Ya. Yang mana? Lanjut. Kelihatan ya? Iya, belum, Pak. Ayat. Jalan, Baca di silakan. HP saja. Iya, baca aja dulu, jalan, silakan. Kakak baca di HP saja. Iya, betul. Aduh, tidak seru ini. Tapi tidak apa-apa, saya bacakan saja. Ya, silakan. Tadi fungsi air sudah, sekarang penyakit yang ditimbulkan. Waterborne disease merupakan penyakit bawaan air. Cara penularannya ditentukan 3 faktor penting, yaitu periode latin, suatu mikroba menjadi infeksius. Selanjutnya, persistensinya di luar tubuh manusia dan dapat tidaknya berkembang di luar tubuh manusia. Kesehatan lingkungan saya lewatkan. Air minum untuk kelangsungan hidup 5 liter per orang per hari. Untuk menyiapkan makanan 10 liter per orang per hari. Air untuk keperluan sanitasi 20 liter per orang per hari. Untuk higien 15 per orang per hari. Jumlah disarankan 50 liter per orang per hari. Next. Waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air yang diminum mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Penyakit-penyakit yang tergolong waterborne disease adalah kolera, tipus, disentri, dan lain-lain. Waterhose disease merupakan penyakit yang berkaitan dengan kekurangan air higien perorangan. Penyakit yang tergolong di sini adalah skabies, infeksi kulit, dan selaput lendir, trakoma, lepra, dan lain-lain. Water-based disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagai siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Penyakit yang tergolong di sini dan ada di Indonesia adalah schistosomiasis. Water-related vector adalah penyakit yang ditularkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruhnya perindukannya berada di air. Penyakit yang tergolong di sini adalah malaria, demam berdarah, dengue, filariasis, dan sebagainya. Demikian, Pak. Ya. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih teman-teman pemateri dari kelompok 1. Baik, sekarang kita buka sesi diskusi tanya jawab. Jadi diserahkan kepada teman-teman yang mendengarkan atau melihat penjelasan dari teman-teman kelompok 1. Ketika ada yang ingin ditanyakan atau masukan atau sarannya, kami persilakan. Jadi kami buka sesi diskusi. Untuk pertama yang kami persilakan 2 orang penanya, kami persilakan. Mungkin Pak Emil ada pertanyaan? Bu Nurmala. Ya, Pak Mas Radi. Bu Nurmala angkatan. Oh iya, Ibu Nurma. Kami persilakan Ibu Nurmala. Oke, terima kasih moderator. Bisa saya minta tolong kepada kelompok untuk menampilkan slide yang pertama? Saya tidak hafal dengan judul ininya, judul presentasinya.
Penyediaan air, Kak. Penyediaan air. Kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Judul lengkapnya, Dek. Penyediaan air, Kak. Penyediaan air. Penyediaan air. Oke, penyediaan air. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikannya. Kalau kita berbicara air, ya air adalah salah satu sumber kebutuhan pokok manusia yang paling vital. Karena tanpa air, saya rasa kita nggak bisa hidup. Kalau saya pribadi disuruh memilih apakah memilih emas atau air, saya akan memilih air. Nah, kalau tadi saya melihat kelompok mendengar kelompok memaparkan terkait dengan air, saya belum mampu menangkap di mana hubungan kita sebagai pelaku kesehatan, ya, sebagai tenaga kesehatan. Saya sebagai tenaga yang bekerja di puskesmas, ya, kalau untuk terkait dengan air, tentu ini menjadi bagian dari program ini, salah satunya program Kesling, ya, kalau saya tidak salah. Karena kalau saya sendiri, saya kan berkecimpung di kesehatan ibu dan anak. Kira-kira menurut kelompok, saya hanya ingin mendengarkan saran kelompok nih, kira-kira kalau terkait dengan penyediaan, terkait dengan air, dihubungkan dengan derajat kesehatan masyarakat kita, dan dihubungkan lagi dengan program yang ada di puskesmas ataupun di dinas kesehatan, menurut kelompok keterkaitannya itu seperti apa Itu ya, Bu. dengan materi yang kita sajikan hari ini itu? Langsung saja maksudnya ininya pertanyaannya toh kalau ini. Itu Iya, oke. saya hanya ingin mendengarkan sarannya. Ini Iya, saran, biarkan saja. masukannya kelompok, ya. Maksudnya Iya, saran. iya, Oke, iya, iya, iya. Masukannya kelompok terhadap materi Oke, yang oke. kelompok sajikan dengan hubungan kita sebagai tenaga kesehatan dengan program yang ada di puskesmas terkait dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oke, makasih. Oke. Iya, Ya. teman. Yang kedua. Penanya kedua, kami persilakan. Kalau belum ada penanya kedua, mungkin bisa saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan kepada dari pertanyaan atau saran dari Ibu Nurmala terkait dengan penyediaan air ini, hubungannya dengan program selaku tenaga kesehatan dalam hal peningkatan derajat kesehatan. Saya persilakan kepada kelompok 1. Kamala, saya yang jawab atau Siti yang jawab? Ke Siti. Terserah saja Ina. Nanti Ina jawab dulu, baru nanti Kakak lengkapi kalau memang kurang. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya ke siapa tadi? Ibu Nurmala. Ibu Nurmala. Maksudnya terkait dengan air ya, terhadap kesehatan ya tadi. Program kesehatan ya tadi. Iya. Menurut saya begini, air itu maksudnya menurut air, kalau untuk saya maksudnya air itu salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, dan tanpa air kita akan maksudnya kita, sedangkan yang dimaksud dengan air kan, kesediaan air adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah yang dimasak lebih dahulu. Sebagai batasan air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem. Maksudnya di sini saya ini kan air, maksudnya kalau saya contohkan seperti anak-anak Kesling kan, pastikan dia mengambil kayak salah satu sampel untuk pemeriksaan ya. Kalau kita lihat itu dia pakai ketersediaan alatnya. Maksudnya untuk mengetahui mana air yang ini kan penuh dengan bakteri atau tidak.
Menurut saya begitu sih. Saya akan melengkapi sedikit atau menambahkan tentang apa namanya, keterkaitan antara derajat kesehatan ya masyarakat keterkaitan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tujuan penyediaan air ini. Tujuan penyediaan air kita sebagai makhluk sebagai makhluk hidup sangat memerlukan air. Makanya air dikatakan sebagai sumber daya alam yang paling mudah dan dalam mengalami pencemaran. Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itulah air sangat mudah tercemar. Maksudnya itulah air mengapa dikatakan sangat mudah tercemar. Dan yang berkaitan dengan kesling atau derajat, saya utarakan dulu berkaitan dengan kesling ya. Kalau berkaitan dengan kesling adalah kira-kira bagaimana sikap masyarakat yang tepat dalam menghadapi lingkungan ini, misalnya kelangkaan air bersih ini. Jadi di sini salah satu cara mudah tidak membuang sampah di aliran air. Itu salah satunya untuk mengatasi krisis air bersih dengan tidak membuang sampah sehingga air pada sumber air tidak tercemar dan tetap dapat digunakan sebagai sumber air bersih. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bakteri yang merugikan saat mengkonsumsi air? Ini saya bicara tentang kesehatan lingkungan ya. Pasteurisasi atau pemanasan untuk air yang akan dikonsumsi pada suhu temperatur tadi 55 derajat Celcius sampai 60 derajat selama 10 menit akan mematikan sebagian besar patogen atau kuman penyakit yang ada atau terkandung di dalam air. Cara yang lebih efektif adalah memasak dan merebus air yang akan kita konsumsi hingga mendidih. Jadi begini Kak Mala, tentang derajat bagaimana cara yang tadi Kakak bilang kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat ya. Jadi kita menganjurkan masyarakat untuk menggunakan air yang menggunakan air yang layak, misalnya kriteria atau misalkan kita katakan buat masyarakat penyuluhan bagaimana syarat air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Begitulah salah satu cara ya yang berhubungan dengan. Jadi kita jelaskan air yang digunakan itu harus jernih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan memiliki suhu yang normal, pH yang netral, dan tidak mengandung zat kimia berlebih atau berbahaya, serta bebas dari segala bakteri. Itulah cara stimulasi kita kepada masyarakat untuk penyuluhan, menganjurkan kepada masyarakat untuk cara menggunakan air yang tepat, cara membuang sampah yang tepat untuk sehingga tidak menghambat atau tidak merusak mata air. Terus cara penggunaan air yang tepat dan bagaimana caranya kira-kira kita memberikan penyuluhan kepada mereka, kira-kira kita kasih pandangan bagaimana kira-kira akan terjadi jika sumber air bersih semakin sedikit. Kita kasih pandangan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa berpikir apabila kita kasih arahan apabila sumber air berkurang maka akan berdampak pada
berkurangnya konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan dehidrasi, kondisi tubuh yang dehidrasi dan berbahaya jika terus dibiarkan. Jadi itulah motivasi kita kepada masyarakat, bagaimana caranya kita menganjurkan bagaimana cara penggunaan air yang benar, cara pembuangan sampah yang benar supaya tidak merusak sumber air, mata air, dan bagaimana cara agar mata air ini tidak tidak rusak, tidak terpelihara. Begitu kira-kira Kak Mala. Iya. Baik Bu, jawaban dari kelompok 1 sangat luar biasa. Saya kembalikan kepada Ibu Nurmala untuk menanggapi apa yang menjadi tanggapan dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok penjelasannya. Terima kasih kakakku sayang. Oke, terima kasih Oke, juga teman-teman. nanti kita lihat Ya. apa dengarkan selanjutnya dari dosen. Iya. Mungkin saya persilakan lagi pada teman peserta pertemuan pada pagi hari ini untuk memberikan lagi satu pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Ya, Pak Pan. Oke, terima kasih atas Kami kesempatan. persilakan. Emil. Ya, Emil Abraham. Kebetulan tadi kelompok 1 menyinggung air masak, ya. Tidak Suaranya, terdengar Pak, suaranya, dokter. Aduh, Tidak ada suaranya. Tidak kedengaran suaranya. Mic-nya Tidak dibuka. Unmute. Di-mute. mungkin di situ ya. Kalau sini enggak ya? Udah. Enggak, Oke. Ya udah jelas. Oke. Situ. Tidak di-mute kita di itu. Bisa nih? Oke, Udah. mantap. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan tadi kelompok 1 menyinggung masa air masak. Jadi saya pengen dengar info, siapa tahu ada pernah dibaca referensi atau apa. Orang tua kita dulu dari zaman batu sampai zaman sekarang ini, kalau mau Zaman reformasi. ya, Zaman dahulu kala dengan zaman modern. sejarah mungkin sampai zaman sejarah sampai sekarang mungkin, kalau mau mengkonsumsi air biasanya mereka masak ya. Nah, tujuannya saya pernah dengar katanya untuk memisahkan zat kapur, agar supaya mereka minum itu tanpa zat kapur ya. Zat kapur ini kan yang bisa menyebabkan beberapa masalah-masalah, misalnya batu ginjal ya. Oke. Yang saya mau tanyakan, apa mungkin lebih apa yang air yang diminum itu, yang dikonsumsi itu, kalau dimasak 100% ada kandungan-kandungan yang hilang ya. Jangan sampai air yang dimasak itu nggak ada kandungannya, karena dimasak 100%, 100 derajat Celcius, otomatis mungkin tidak ada kandungan-kandungan yang hilang di sana ya. Artinya kita minum air yang biasa saja ya, air mati ya. Sudah bisa dimengerti? Oke. Menurut sudah kah? Ya. Sudah bisa dimengerti pertanyaan saya? Bisa Dok. Begini Bisa Pak dokter. dokter. Ya. Oke. Kalau Maksudnya Ya. menurut saya Tunggu dulu, Bu. Sabar Bu. Iya. Kebetulan saya dipercaya sebagai moderator. bisa yang saya lanjutkan yang kedua. Kebetulan ini mirip dengan ini ya, judul saya ini. Mirip-mirip dengan Kamala Banyak tadi. nih pertanyaan Pak dokter ini. Ya, oke. Lanjut yang kedua. Dok. Catat ki moderator. Yang kedua. Yang kedua, silakan.
Maksudnya saya juga membahas air juga, saya buat fisik air yang bisa diminum gitu. Nah, oke. Yang kedua, eh aturan air yang bisa dikonsumsi itu, siapa tahu pernah dengar info juga kan? Aturan apa namanya? Aturan air yang dikonsumsi itu pH-nya pH normal kalau nggak salah ya, pH 7 ya. pH 7. Kalau ke bawah semakin basah, ke atas semakin asam ya. Kebetulan kemarin itu kita sama Marjun itu sehingga beli air di Indomaret, air dengan pH 8 katanya lebih bagus ya. Siapa tahu ada info-info mungkin mungkin semakin ke atas semakin asam apa namanya? 8 9 mungkin semakin bagus, atau mungkin semakin ke bawah juga basah 6 5. Kalau bahasa BC. Bisa nggak? Sama dengan air alkali itu maksudnya dokter ya, yang alkali itu maksudnya apa itu air alkali? Iya. Ada biasa. Siapa tahu ada ya, itu aja. Ya, oke, makasih dari Pak Emil. Terima kasih banyak Pak Dokter. Untuk kelompok 1, pertanyaan dari Pak Emil adalah mengenai air yang dimasak kurang lebih 100%, apakah kandungannya hilang atau tidak? Yang di 100 derajat kayaknya itu, Di. Ya, 100 derajat. Ya. Yang berikutnya adalah air yang bisa dikonsumsi, pH-nya itu yang mana yang bagus? Ya, oke, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab, meluruskan ya. Jadi begini, pada suhu yang dianjurkan untuk mengkonsumsi air, suhu yang dianjurkan artinya di sini kita sudah tahu bahwa suhu yang biasanya tidak 100%. Suhunya batas normalnya 55 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, tidak sampai 100%. Saya tidak tahu bagaimana kalau pemanasannya sampai 100%. Karena yang saya tahu suhu normal atau suhu yang biasa kita gunakan itu 55 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, begitu Pak Dokter. Terus pH biasanya pH normal 7. Memang betul semakin ke bawah semakin basah, semakin ke atas semakin asam. Tapi ciri-ciri yang air yang layak kita minum biasanya yang penting jernih dan tidak keruh. Itu pertama, yang kedua tidak berwarna, yang ketiga tidak berasa, terus yang keempat tidak berbau. Dan kelima memiliki suhu yang normal. Artinya ya suhu yang normal kalau di dalam kemasan itu biasanya air kemasan itu pH-nya akan berubah ketika dia terkena sinar matahari langsung. Itu yang memiliki suhu yang normal. Terus pH-nya yang netral. pH yang netral biasanya dianjurkan 7. Tapi untuk makin ke bawah makin asam atau makin ke atas makin ke bawah basah, makin ke atas asam, untuk airnya mungkin dari mata air tertentu, saya juga tidak tahu dari mata air mana, tapi yang biasanya pH yang normal biasanya pH 7. Itulah biasanya digunakan dalam standarnya menggunakan pH yang netral. Terus yang selanjutnya tidak mengandung zat kimia berlebihan dan berbahaya. Selanjutnya bebas dari segala bakteri. Jadi yang yang mengurangi pH-nya itu biasanya minuman-minuman kemasan itu kan biasa dianjurkan memiliki suhu yang normal, artinya dia terlindungi dari cahaya matahari. Tapi ketika cahaya matahari terkena langsung dengan kemasan botol minuman, itu biasanya terjadi perubahan pH. Begitu kira-kira Pak Dokter. Oke, saya kira jawaban yang sangat bagus dari Ibu Tuan Naya. Saya kembalikan kepada Pak Emil Abraham untuk menanggapi. Yang berapa tadi? Yang dingin tadi airnya berapa tadi? 7. 50 Pak Dokter, 50 derajat Celcius sampai 60. Karena tidak salah. Titik di air kan 100 derajat Celcius kan? Iya. Kalau 100 derajat Celcius berarti mati semua bakteri ya. Ya, Virus-virusnya mati semua.
Itu apa efeknya itu kan tadi kan pertanyaannya dokter ya. Itu efek ada nggak efeknya kalau di titik 100 derajat Celcius? Apa ada yang hilang itu kandungan-kandungan air yang positif? Iya. Kita minum air mata ada kandungan gizinya gitu maksud saya. Kalau menurut Di- saya itu ininya dimasak yang mendidih itu kalau misalkan ini ya kalau untuk yang tadi yang dimasak dan untuk ini kan untuk sampai mendidih betul. Ya karena rata-rata kita di masyarakat ini sampai mendidih itu sampai kapurnya turun, paling kayaknya titik didihnya 100 derajat Celcius kayaknya itu. Kalau bisa Apa? disaring lagi dulu, kalau bisa disaring lagi dulu bila perlu. Jadi begini Pak Dokter, biasanya air yang diminum itu melalui pemanasan untuk air yang dikonsumsi pada suhu temperatur 55 sampai 60. Tapi kalau memang orang tua-tua kita dulu biasanya menggunakan, apakah memang sudah diketahui kalau memang titik didihnya 100 derajat Celcius kah Pak Dokter? Sudah itu ada standar internasional itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi begini, 55 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius selama 10 menit akan mematikan sebagian besar patogen atau kuman penyakit yang ada yang terkandung di dalam air. Jadi cara yang lebih efektif adalah memasak dengan mendidihkan. Memang untuk 100 derajat Celcius itu saya tidak tahu Pak Dokter karena referensinya 55 sampai 60 derajat Celcius. Mungkin nanti Pak dosen yang bisa terangkan Pak Dokter. Saya suka sekali nih pertanyaan Pak Dokter. Oke. Masak air berapa derajat ya? Karena katanya infonya kalau air terpisah dari kapurnya itu palingan titik didihnya itu 100 atau nggak tahu kalau ada referensi lain lagi. Tapi kalau air berkapur Pak Dokter biasanya itu kapurnya enggak hilang ya? Apa bisa hilang kapurnya di titik 100 derajat Celcius? Tidak bisa Kak Kalau dia Mala, air berkapur. itu mungkin melalui penyaringan. Nanti mulai penyaringan. Itu yang tadi Penyaringan, saya bilang yang disaring. penyaringan dengan sistem apa ini penyaringannya? Penyaringan biasa atau penyaringan yang pakai teknologi tinggi? Kalau menurut Pak Dokter ini kan tentang keterkaitan orang tua-tua kita dulu Kak. Jadi minimal otomatis penyaringan yang masih bersifat ala kadarnya atau mungkin dilapisi kain dengan ini atau kain yang ini masih Masih cara bersifat, masih cara iya, sederhana. cara sederhana Kak. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kalau- teknologi yang canggih, bisa enggak kapur itu hilang dengan penyaringan yang canggih? Itu kan ada sistem, itu mungkin ada sistemnya yang lebih Sistemnya canggih itu Kak. ya. Oh, seperti itu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak dosen ya. Iya. Oke. Ionisasi. Saya kira mungkin cukup. Tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai pertanyaan dari Pak Emil. Di poin pertama tadi, masak air sampai 50 sampai 60 derajat Celcius itu adalah untuk menghilangkan bakteri atau patogen yang ada dalam air. Yang kedua adalah pH normal dari air adalah tadi katanya seperti disampaikan Ibu Tuan Naya, semakin ke bawah semakin basah. Dan semakin ke atas semakin asam. Itu tadi yang disampaikan. Dan pH normal adalah 7. Jadi mungkin diskusi kita pada pagi hari ini mungkin cukup sampai di sini dari kelompok 1. Mungkin kita kembalikan kepada Bapak dosen untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa-apa yang masih kurang terhadap diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dosen kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya kira ini hari ada 2 kelompok ya. Oh ya Pak, saya kelompoknya kayaknya ini. Ya supaya Yang lain tidak itu Pak. ya yang diberi lain kesempatan itu dulu belum. kelompok lain supaya tampil semua. Oh iya. Karena ya kita kasih kesempatan dulu Mereka ada berhalangan, kelompok 2 ya. Kelompok ada kelompok 2? Halo, saya 1. Tidak ada. Ada temannya Pak Kelompok Dokter? satu bisa itu Dokter Emil toh, Dokter Emil kelompok 1. Oh
Iya, dokter. Kelompok 2, kelompok 2. Monggo, Pak. Monggo, Dok. Jadi pendekar ulung juga ini. Ya, sudah dari tadi siap itu Dipersilakan, Dok. kelihatan. Iya, mungkin Ya, silakan aja. Kelompok 2 tadi, ini kan kelompok 1 tadi. iya. Kelompoknya Kan Marjuni kelompok tadi, satu. kelompok 1 dan 2 ini Haris. Supaya kita selesaikan Oh, ya. kelompoknya Dokter Emil berarti Saya Pak dosen. selesai. Iya, Ya, silakan. mungkin Silakan, Pak dosen. Pak untuk Lanjut Dokter. moderatornya Pak Zamani. biar nanti diganti lagi Bu, mungkin Hmm. pas Mas Rawadi lah. Nah, kita ganti-gantian lagi toh. Oh ya, Pak Wadi. Pak Wadi maju, Pak Wadi. Mungkin Boleh. diskusi Oke, kita mantap. pada kelompok ini cukup sekian. Sama paket Ya, sama paket ini dia punya PowerPoint-nya. dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya silakan kepada Pak Mas Rawadi untuk Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, melanjutkan Pak. diskusi kita pada kelompok 2. Kepada Pak Mas Rawadi, saya persilakan. Baik Pak Samani, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya kami buka lagi untuk diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita buka materi kedua, yaitu kelompok 2. Kami persilakan. Pak Emil, Pak Dok, mana anunya? materinya. Itu sama paket 2 tingkat ini. Kalau bisa kirim lagi dia sama Pak dosen. Aduh, tuh ini. Ya. Kirim lagi grup. Boleh. Masukkan di situ. Oh iya, kirimkan ke Pak dosen karena rating kita itu masih di pasar. Lagi buat mami. Iya, ngantar ibunya, belum ngantar istrinya karena belum ada istrinya, jadi berbakti kepada ibunya. Sayur. Iya. Belanja Biasa, sayur Mami. dulu. Iya, udah. Aduh, saya kira sama. Itu ada. Sudah masuk di grup kayaknya. Halo, sudah masuk kayaknya di grupnya. Oke, tunggu silat. Pak Zamani mungkin bisa share ke Pak dosen pengampu kita. Oh, ada di grup. Grup apa tadi? Ada di Pak Zamani bantu share ke Pak dosen karena sudah ambil nomornya Pak dosen tadi toh. Siap. Iya. materi kita ini sama-sama ini sebenarnya. Ini kita juga bahas sanitasi air juga nih. Pak sama nih kan Iya. sanitasi pemukiman ya? Sanitasi Iya, Pak. umum. Oke. Saya buka dulu. Oke. Oke. Terlalu banyak sedikit kayaknya saya ini ada 50 nih. Wih, banyak sekali ini. Tapi waktu presentasi itu cuma 15 menit. Iya. Malam saya kok ini. Nanti disingkat-singkat. Ada lagi tuh. Bisa Pak, kalau ada yang janggal, yang masih krusial langsung tanya aja sekali-kali ya, plus slide kali. Oke, kita itu Bapak Dos sudah tampilkan ya. Oke, terima kasih. Udah muncul ya? Terima kasih atas Oke, baik, silakan. Ya, betul Pak. Terima kasih atas kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 2 oleh Ibu Kusna, Agung Dharma, Ibu Betrex Airori, dan saya sendiri. Oke, kita untuk mau mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Oke, definisi sanitasi permukiman dan tempat umum. Kita perlu tahu apa itu sanitasi sebelum mendefinisikan semuanya. Oke, sanitasi adalah upaya untuk menjaga penyebab penyakit yang dilihat dari segi lingkungan, atau suatu upaya untuk memelihara lingkungan agar tidak terjadi penyakit,
Ketiga, atau juga upaya dalam menciptakan sarana dan prasarana penyihatan lingkungan untuk pencegahan penyakit. Oke, boleh. Menurut WHO, sanitasi kitab kita ini. Sanitasi adalah usaha pencegahan atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia, terutama yang sifatnya merugikan atau berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Sanitasi, ini pandangan menurut ahli, ya, bahwa sanitasi merupakan hal yang paling utama dalam pencegahan terhadap penyakit berbasis lingkungan. Suhamdia 2019. Oke. Ruang lingkup sanitasi. Yang saya dapat ini ada 6. Penyihatan air. Tadi sudah dibahas oleh kelompok 1. Kemudian penyihatan makanan. Ini juga udah dibahas sama kelompoknya Pak Lirik kalau nggak salah, makanan, ya. Kemudian penyihatan udara juga. Yang 4, penyihatan tanah dan sampah. Ya, sudah. Pengendalian vektor ini yang kemarin ini vektor ini. Yang waktu malam-malam ini. Yang terakhir itu fasilitasi sanitasi, kayaknya saya sendiri. Oke. 1, penyihatan air. Ya. Menurut WHO, ya, kita memerlukan air antara beberapa liter per hari, ya. Kedua, negara yang berkembang termasuk Indonesia, tiap orang memerlukan air liter per hari, Noto Atmojo. Noto Atmojo ini dia membagi kualitas air menjadi kualitas air bersih, kualitas fisik, kualitas kimia, dan kualitas biologi. Ini sifat-sifat air. Oke. Kualitas air bersih yang harus memiliki pH itu pH netral, seperti yang disebutkan tadi, pH 7, ya. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa juga. Oke. Kualitas fisik. Beberapa parameter fisik yang digunakan untuk kualitas air itu meliputi suhu. Sudah dibahas tadi, kekeruhan, warna, jumlah zat padat, terlarut, dan bau. Ini Effendi 2003. Oke. Kualitas kimia. Faktor kimia air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar. Ini sudah dibahas tadi oleh teman kita. Saya kira saya lanjut saja. Oke. Kualitas biologi. Salah satu parameter kualitas air minum adalah parameter biologi, yaitu berhubungan dengan keberadaan populasi mikroorganisme akuatik di dalam air yang berakibat pada kualitas air. Jadi kalau untuk melihat air dalam suatu tempat, kalau misalnya kita tiba-tiba di jalan house atau apa, misalnya ada sungai atau apa, kita lihat di situ tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di situ. Kalau tumbuhannya subur-subur, hewannya banyak, kemungkinan besar airnya itu bagus dan mungkin aman untuk dipakai untuk sementara. Organisme yang hidup di dalam air seperti sungai merupakan parameter biologi. Ini parameter biologi sebagai penentu kualitas air sungai. Wardana 2006. Penyihatan kedua, penyihatan makanan. Satu itu penyelenggaraan makanan jajanan, penyelenggaraan makanan jasa boga, makanan restoran, menjalankan pengolahan makanan dengan prinsip higien sanitasi makanan, sudah dibahas. Dan mengendalikan pencemaran pada makanan dengan HACCP. Ini HACCP, ya. HACCP itu intinya, HACCP itu metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Yaitu berfokus mencegah, ya. Fokus pada pencegahan. Membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Ini berbasis pada HACCP
ini memastikan bahwa makanan yang akan dikonsumsi mulai dari persiapan bahan proses sampai terakhir dinyatakan aman. Ah, ini bagus ya. Oke, penyihatan udara. Penyihatan udara ada beberapa item. Yang pertama itu mengendalikan kualitas udara dari bahaya pencemar, misalnya kebakaran hutan. Kemudian pemantauan kualitas udara dari segi fisik, kimia, dan biologi. Mungkin ini pemantauan kualitas udara ini mungkin pembakaran pabrik ya. Yang periksa udara. Yang keempat itu identifikasi sumber pencemaran udara. Penyihatan tanah sampah limbah ya. Ada beberapa itu. Mengendalikan pencemaran tanah. Yang kedua pengolahan sampah limbah, pengolahan sampai. Oke, lanjut. Pengendalian vektor. 1. Identifikasi vektor. Kemudian identifikasi sumber vektor, cara pengendalian vektor. 4 itu pestisida yang digunakan dalam pengendalian vektor. Ada yang bisa merusak kesehatan. Nah, fasilitasi sanitas ya, sarana M1, M3, tempat pencucian tangan, sarana penyediaan air, tempat pembuangan air, TPA, tempat penampungan sementara, dan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan. Jadi kalau ada yang membuat permukiman di dalam kawasan lindung, itu dilarang ya. Kalau ini di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Ini sesuai Undang-Undang 492 ya. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan. Kamus tata ruang. Oke, jenis permukiman alternatif. 1, perkampungan darurat. Yang kedua, perkampungan kumuh. Yang ketiga itu permukiman transmigrasi. Yang keempat itu perkampungan untuk khusus. Yang kelima ini permukiman baru. Tempat umum. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus. Juga dapat diartikan sebagai sarana yang diberikan oleh pemerintah, swasta, perorangan, dan juga untuk kegiatan masyarakat. Tempat orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara residensi maupun terus-menerus. Cara membayar atau jadi pengertian sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha pencegahan dan pengawasan terhadap dan kerugian akibat pemanfaatan berkumpulnya masyarakat dengan risiko penyakit serta terjadinya kecelakaan. 2012. Kriteria tempat umum. 1. Tempat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, bukan masyarakat khusus. Kedua, dalam tempat tersebut dilakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat terjadi dalam penyakit akibat kerja dan kecelakaan. Tempat beraktivitas usaha, pegawai, dan tiga, harus ada gedung atau tempat penampungan. Harus ada aktivitas. Menurut Ali, Suhamdiah 2019, tempat dikatakan tempat umum bila fasilitas kerja pengelola.
Lah, masih lama kadang tahun depan tahun 2023 bulan Abe malam dulu malam. Iyo nang besar ya. Malam, Abe. Kalau 5 jam, 5 menit, 5 Malam, Abe kita makan dulu nota. menit. Fasilitas pengunjung dan usaha pada tempat-tempat tersebut tersedia fasilitas ya. Jadi ini syarat-syarat menurut ahli syarat-syarat tempat umum ya segini. Oke, yang kedua fasilitas sanitasi seperti penyediaan air bersih, ada air bersih, sampah, WC uriner, kamar mandi. Jadi sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha pengawasan, pemeriksaan, dan pencegahan kerugian akibat dari manfaat tempat yang erat hubungan dengan risiko kesehatan dan mata rantai penularan penyakit. Oke. Jadi jenis tempat-tempat umum ya. Menurut Perintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, jenis tempat umum yaitu 1. A. Lingkungan permukiman. B. Tempat kerja. C. Tempat rekreasi. D. Serta tempat dan fasilitas umum. Pengertian sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi, mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit. Atau sanitasi tempat-tempat umum merupakan suatu usaha untuk mengawasi, mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul dan menularnya berbagai jenis penyakit. Oke. Pengertian sanitasi tempat-tempat umum dapat pula dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering digunakan untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari agar terhindar dari penyakit. Menurut ahli, sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi, mencegah, dan mengendalikan kerugian akibat dari pemanfaatan tempat maupun hasil usaha. Dan untuk umum, terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya dan menurunnya penyakit serta kemungkinan terjadinya kecelakaan. Suparlan 2012. Ini masih menurut para ahli. Sanitasi di tempat-tempat umum merupakan masalah kesehatan ya. Masyarakat yang cukup mendesak karena tempat umum merupakan tempat bertemunya masyarakat dengan segala penyakit yang berpotensi diderita anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tempat-tempat umum sangat berorientasi sebagai tempat timbulnya risiko kesehatan ya, dan media lingkungan penularan penyakit. Di antaranya media lingkungan tersebut adalah air, udara, makanan, dan minuman. Sojo dan Artiningsi 2016. Tujuan sanitasi tempat-tempat umum. Satu, untuk memantau keadaan sanitasi tempat-tempat umum secara berkala, untuk membina, meningkatkan. Kecil sekali Sorata, Dok. Halo, bagaimana? Kecil sekali Sorata. Oke. Kalau bisa dekat-dekat dia mic-nya. 1 menit lagi pakai ting waktunya. 1 menit pada Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan untuk mencegah timbulnya berbagai jenis penyakit yang menular dan maupun penyakit yang menular dan penyakit akibat kerja. Oke. Jenis sanitasi tempat umum. Jenis sanitasi tempat-tempat umum ya, ini ada hotel, ada restoran, kolam renang, pasar, salon, dan oke. Tempat wisata, rekreasi, taman hiburan, pelabuhan, tempat ibadah, bioskop, rumah sakit. Oke. Ruang lingkup sanitasi tempat umum ya, ada banyak ini. Penyediaan air, ya. Kemudian pengolahan sampah padat, ya, air kotor dan kontaminasi. Kemudian hygiene dan sanitasi ya. Hygiene dan sanitasi sudah dijelaskan kemarin itu. Food, oke, yang keempat perumahan dan konstruksi bangunan. Pengawasan faktor ya. Oke, waktunya habis. Iya. Terima kasih. Itulah ya hasil kerja kelompok kami. Ada
masih yang apa yang krusial yang mau ditanya. Nanti kita bahas bersama. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Dok atas pemaparan materinya pada hari ini. Slide-nya sangat panjang sehingga waktunya tidak sampai. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka diskusi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami persilakan dua penanya dulu. Ya, Oke, saya izin kan saya moderator langsung Zamani masuk. untuk pertanyaan. Yang pertama tadi Ibu Siti Tunaya, siapa? Apa tadi yang Oh, yang pertama Ibu Saya tadi ya. Sakina. Kami persilakan. ini saja Dok, Iya. apa namanya, saya punya yang jenis sanitasi tempat-tempat umum saja yang ini. Coba Anda jelaskan satu-satu. Kayak yang tempat ibadah, bioskop, rumah, maksudnya seperti apa? Coba Anda jelaskan. Satu persatu. Oh, ini hotel gitu ya. Iya, iya. Oh ya. Pertanyaan Saya kedua ya. Saya kedua. Saya kira saya kedua. Jangan dulu Pak Jomani. Saya mau kasih pertanyaan dulu Pak Dokter tadi toh. Dia kasih buat saya. Ya, Oke, siap. Ya, tambah Pak Mani. Jenis sanitasi ya. Silakan bertanya dulu Dok, nanti dijawab langsung. Iya. Iya. Yang kedua tadi Bu Siti Tunaya. Saya suka sekali nih. Saya diserang ini sendiri. Resiko kelompok sendiri toh. Jangan, Pak Dokter itu jagoan. Apa Sekali. Tangguh, Pak Dokter itu tangguh. Ampun. Ya, harus. Pejantan tangguh. Silakan Bu Siti Tunaya. Ini bisa jauh banyak ini kayaknya. Pas saya. Jawab saja Dok. Kayaknya sudah dibahas semua ini, apa semua vektor. Paling apa ya? Ya, silakan jawab. Atau langsung pertanyaan kedua dulu Pak Dokter. Silakan. Ya, pertanyaan kedua dulu Bu Siti. Silakan bertanya dulu. Kalau berbeda kita bahas dulu ini, Peng. Jadi Kalau sanitasi. yuk, kalau Ibu Siti nggak ada pertanyaan, nanti saya bertanya. Saya mau tanya nih. Ya, silakan. Oke, bagus. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Moderator. Di sini yang saya ingin tanyakan, saya minta 3 solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemukiman yang sehat. Begitu Pak Dokter, gampang susah. 3 solusi. Pertanyaannya Dok, 3 solusi yang dapat dilakukan untuk sehat. 3 solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemukiman yang sehat. Itu saja Dok. Terima kasih. Oke, jawab dulu Dok. Dua aja ya, baru 2 ya. 2 saya dulu Dok, nanti ditambah kalau ada waktu.
Oke, oke, oke. Oh, kalau mau tambahkan, saya tambahkan satu pertanyaan, tapi jawab dulu pertanyaanku ini. Saya kira bertanya dulu baru dijawab satu kali dah ya. Oke. Oke, dua penanya sesi pertama dulu, Dok. Oh, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya coba menjelaskan ini apa namanya. Pertanyaan teman-teman. Yang pertama itu jenis sanitasi tempat umum. Meski sebenarnya biar saya nggak jelaskan satu persatu, kayaknya saya secara umum saja. Ini kan tempat-tempat umum ini kan tempat berkumpulnya orang per orang di sana. Jadi di sana ada banyak orang, ya. Saya kasih contoh apa di sini ya? Saya kasih contoh pasar ya. Pasar, restoran, hotel sama saja karena di sana ada orang per orang yang berkumpul melakukan apa namanya transaksi. Jadi kalau kondisinya di sana tidak steril, tidak bersih, mungkin pasti ada namanya bisa menyebabkan itu tadi beberapa penyakit-penyakit yang menyerang orang-orang tersebut. Hilang suaranya, Dok. Hilang suaranya. Hilang suaranya, Dok. Yang tadi itu baru dijelaskan ke hotel dan restoran. Kayaknya mut itu tadi. Kemut tadi aja. Oke, saya ini kan hampir saya iya. jelaskan secara umum, satu persatu apa secara umum? Secara umum saja kali karena tempatnya kan nggak sama semua ini karena tempat-tempat umum. Dok, Iya, Dok. Dok, secara umum saja dok, biar nanti. Tapi Dok, sesuai dengan permintaan penanya harus dijelaskan beberapa jenis itu yang tadi. Satu persatu, supaya kami mengerti. Mantap pertanyaannya nih, berbobot kayaknya untuk Pak Dokter deh. Sebenarnya ya oke lah. Misalnya hotel, contoh saja kalau hotel misalnya tuh hotel kan ini kan tempat berkumpulnya antara yang apa ya, yang mau menginap dengan yang punya penginapan. Di sana kan pasti ada namanya transaksi, ya. Apalagi sekarang ini musim COVID, mungkin hotel-hotel sanitasi itu menyediakan tempat misalnya cuci tangan atau penyediaan masker. Sebelum masuk ruangan hotel pasti ada sudah disterilkan. Jadi untuk bertransaksi itu kayaknya udah hampir mungkin 80-90% udah aman ya. Sama juga seperti restoran juga. Restoran juga, coba. Kalau kita masuk udah ada wastafel, udah ada antiseptik disediakan. Ya. Yang ketiga, ya kolam renang juga. Sebelum ke sana juga kita pasti cuci tangan, ya. Mungkin itu ya. Karena kayaknya hampir sama semua ini, ya. Bisa? Kembali ke Kalau misalkan ini yang rumah sakit atau sekolah terus perindustrian ini maksudnya bagaimana? Ya sama juga sekolah kan begitu. Kalau ke sana itu anak-anak ya lihat pakai masker, kemudian kalau biasa disediakan juga antiseptik yang cuci tangan atau yang apa namanya sabun itu atau sabun antiseptik atau yang langsung yang antiseptik sebelum masuk ruangan udah pada steril. Kayaknya umum saja nih, kayaknya sama semua ini, kayaknya karena tempat-tempat umum. Bisa? Oke, sudah. Oke, makasih dok. Tapi, Oke, terima kasih. ada yang mengganjal karena saya lihat sampai semua kok bioskop, rumah sakit juga
begitu kan sebelum ke sana juga kita mengalami apa namanya protap sterilisasi kan, baik yang sakit atau yang pengunjung juga, bahkan yang pengunjung dilarang ke sana. Bagaimana Bu Oke, penanya? baik. Makasih dok. Oke, terima Lanjut, kasih banyak. lanjut yang Oke. lain. Baik, Makasih. oke, terima kasih Bu Sakina. Kami lanjut ke pertanyaan kedua, Dok, yaitu coba 3 solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemukiman yang sehat. Pemukiman yang sehat ya. Iya, 3 solusinya Dok dapat dilakukan untuk menciptakan pemukiman yang sehat. Oke. Pemukiman ya, pemukiman yang sehat. Kita harus tahu dulu pemukiman itu apa ya. Pemukiman itu bagian dari lingkungan hidup ya di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan Kecil sekali suara Dok. bukan Iya, kasih dekati sama mikrofon tak. Pakai mic dok, pakai mic. Oke. Pakai mic dok. Iya. Bisa Mika, bisa Mi. Oke, mantap Dok. Bisa. Ya, oke. Aduh, terpencil juga kah? Terlalu kecil mungkin suaranya beda. Biasanya suaranya Damaran moderator. Biasanya suaranya yang paling besar. Oke. 3 solusi untuk menciptakan pemukiman yang sehat. Pemukiman kita harus tahu dulu. Pemukiman itu apa? Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, ya, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 492 ya. Oke. Jadi untuk menjaga solusi ya, untuk menciptakan lingkungan yang sehat, yang paling penting itu seperti jelasnya tadi, yang paling penting itu air ya. Manusia itu air. Tubuh manusia itu hampir 70-an ke atas persen itu ya tergantung air. Jadi kalau air kita bermasalah ya pasti derajat kesehatan kita juga itu akan menurun ya, bermasalah. Mungkin yang pertama itu ya, mungkin ada untuk sumber air ya, untuk menjaga kebersihan sumber air. Nah, mungkin yang kedua sarana MKCK ya, ini yang paling penting. Jangan sampai kayak di Kyoko kan, di Kyoko langsung komun-komun itu, di sarung komun-komun langsung tak. Hadir. Hah? Hadir. Itu saya bilang. Yang kedua ini sarana MCK itu, MCK yang paling penting juga nih. Jangan sampai seperti di Kyoko pergi ke belakang komu-komu diikuti ayam kan, tak. Ini yang paling penting juga ya. BAB di sembarang tempat itu kan hujan mengalir, di bawah banjir, di bawah apa lalat, itu yang jadi masalah. Yang mungkin yang ketiga sebenarnya banyak sebenarnya ini, bukan saja 3 tapi sebenarnya banyak. Mungkin ada tempat penampungan sampah atau mencegah apa namanya udara di sekitar kita, misalnya menanam pohon-pohon supaya bisa menghasilkan oksigen ya. Sampah juga begitu, ada tempat penampungan sampah sementara yang bisa menampung sampah-sampah supaya tidak berserakan. Ya mungkin secara umum mungkin ya itu ya. Sebenarnya banyak, harus ada harus ada instalasi air, ada drainase. Nah, itu mungkin cukup itu aja. Terima kasih.
Baik, baik Pak Dok. Kami kembalikan sama penanya Siti Naya. Bagaimana Bu Siti? Apa sudah? Halo Ibu Siti. Terima kasih Pak Dokter. Tapi saya kurang srek sama dua jawabannya. Kalau satu jawabannya mengurangi sampah itu saya terima. Tapi duanya kurang saya srek, Pak. Jadi begini gambarannya. Ini kan lingkungan kita ini. Lingkungan kita tinggal di suatu lingkungan yang kita pingin, artinya lingkungan kita itu sehat. Lingkungan sehat dalam arti kita bisa bernapas dengan menghirup udara dengan luas tanpa ada polusi-polusi tertentu, begitu Pak Dokter. Bau-bau. Jadi Asik, saya saya minta, setuju sekali. iya. Jadi saya Jadi minta, bagaimana? kalau membuang sampah di tempatnya, Jadi coba saya jelaskan. membuang sampah di tempatnya itu Membuat salah satu, sampah? tapi duanya belum masuk. Duanya belum masuk dalam garis besarnya ini. Dalam garis besar kita nih di dalam satu lingkungan perumahan pemukiman nih. Jadi banyak keluhan-keluhan masyarakat bagaimana nih cara lingkungan ini tidak sehat. Terus bagaimana bisa mengurangi global Global warming ya, rumah Imam kaca Akmal global gitu nanya. global rumah kaca ini. Global kaca Iya. ya berarti ya? Global kaca. Jadi pemanasan global begitu Pak. Kira-kira begitu menurut saya. Saya maunya begitu, bukan contoh-contoh kecil yang umum kayak seperti tadi. Itu kan kebutuhan dasar itu. Iya. Ya? Oke, Abe pemoderator, Gimana Pak Kevin? pemoderator pemoderator kayaknya perlu dilempar di forum deh kalau begitu supaya mendengar boleh. pendapatnya dari Ah. teman-teman. Kotori saja. Yes. Itu maksudnya karena apa materi ini- solusi kira-kira apa yang perlu kita lakukan, apa yang Karena perlu materi planningnya ini- apa ini kira-kira. Karena apa materi ini cuma sendiri kayaknya saya lihat sekarang tidak ada teman-temannya. Bisa Ya, dilempar mungkin di forum. untuk penjelasan selanjutnya mungkin kita kembalikan nanti ke Bapak dosen. Sampai jam Iya, berapa nih Pak? mungkin Pak dosen bisa menjelaskan sedikit. Kita sampai kalau bisa kita hentikan sekarang karena kayaknya kita mau dengar dulu penjelasan dari Bapak dosen yang pertama, yang kedua kita mau sekarang. Jadi diskusi tentang pemukiman yang sehat kalau bisa dihentikan dulu untuk sementara. Nanti kita mendengar penjelasan langsung dari dosen biar clear semuanya ya. Jangan sampai ada yang strike, ada yang tidak strike. Di mana nanti kita mau temukan strike-nya ya? Setuju. Iya. Oke. Iya, setuju. Setuju. Baik, Diluruskan sama Pak dosen. terima kasih Iya, atas halo. Ya, lanjut. Terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 2. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit apa yang saya dengar. Yang pertama tadi yang masalah jenis-jenis tempat umum, yaitu ada beberapa tadi yang jelaskan itu menurut pemateri yaitu jenis tempat umum yaitu ada 5, sudah dijelaskan ada 12, tapi di sini menurut dokter hampir semua katanya sama harus dijaga kebersihannya, tetap disediakan seperti tempat cuci tangan, terus pakai masker, semuanya hampir sama penjelasannya dokter. Tapi di sini ada sedikit, saya tambahkan sedikit, kalau di sini ada kebetulan tadi ada kolam renang. Kalau mungkin kolam renang mungkin untuk itu ada ditambahkan, mungkin perlu disediakan untuk baju untuk renang karena tidak boleh berganti-gantian. Untuk pertanyaan kedua yaitu tiga solusi untuk menciptakan pemukiman yang sehat. Kan tadi dokter sudah sebutkan 3, itu harus disiapkan tempat air, terus sarana NCK disediakan, terus tempat penampungan sampah. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak
dosen untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi kita memberi apresiasi kepada dua kelompok setelah masing-masing menyampaikan presentasinya. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan semua topik-topik pembicaraan kita. Jadi memang sebetulnya topik kita ini memberikan gambaran umum dengan catatan bahwa kita memang membutuhkan pendalaman. Nah, pendalaman itu tentu dari aktivitas masing-masing. Jadi seberapa kuat kita dan seberapa peduli kita masing-masing ini mendalami materi itu, ya disitulah tugas individual kita sebetulnya. Nah, namun secara umum inilah yang kita bicarakan bersama dari pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ini. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada semua pemateri sudah tampil. Demikian pula siapa-siapa yang sering bersuara, siapa-siapa yang sering ngoceh itu kan, itu terekam di bagian kami untuk menilai siapa-siapa di antara mereka. Baik, saya simpulkan dulu ya secara keseluruhan. Jadi memang mata kuliah kita ini kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Sebenarnya kesehatan lingkungan itu memberikan gambaran secara umum tentang kesehatan di alam lingkungan. Nah, nanti ada lingkungan khusus, dalam hal ini lingkungan tempat kerja, nah, itu nanti akan dibicarakan lebih detail lagi. Nah, sebenarnya lingkungan kerja ini itu juga bagian dari pengkajian nanti tentang aktivitas khusus secara profesional yang dilakukan oleh masing-masing unit-unit kerja. Nah, namun sebelum ke situ, kita bicara dulu kesehatan lingkungan secara umum. Artinya, hal-hal apa yang berkaitan untuk menyehatkan lingkungan secara umum. Nah, lalu di bagian kita ini, memang pada prinsipnya ada beberapa hal yang menjadi tugas itu, ada penyediaan air, ada sanitasi makanan, ada pengelolaan limbah, ada pencemaran lingkungan, ada pengendalian vektor, bahkan seharusnya ada pengendalian udara dan pengendalian suara. Nah, sebetulnya kajian-kajian tadi itu, penyediaan air, sanitasi makanan, itu bahagian dari sanitasi pemukiman. Nah, nanti secara teknis itu nanti akan dikaji lagi secara khusus untuk sanitasi tempat-tempat umum. Nah, kenapa dipisahkan? Karena pemukiman itu adalah kelompok masyarakat yang masing-masing menempati unit-unit tersendiri dari miliknya. Nah, lalu pemukiman ini kita bisa klasifikasi dulu, biarlah dua kelompok dulu. Pemukiman perkotaan dan pemukiman di pedesaan. Nah, pemukiman perkotaan itu macam-macam lagi. Ada pemukiman perkotaan yang memang sudah dirancang secara khusus untuk suatu kompleks, dan bisa juga pemukiman perkotaan yang dibebaskan kepada masing-masing individu memilih tempat dan membangun rumahnya sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dikaji lebih dalam harus dipisahkan lagi mana pemukiman perkotaan yang berupa kompleks perumahan, mana pemukiman umum yang dikelola oleh masyarakat secara pribadi, masing-masing mendirikan rumah di tempat-tempat tertentu. Namun sebetulnya secara lingkungan yang lebih luas lagi, sebetulnya setiap wilayah perkotaan ataupun provinsi, wilayah kabupaten kota sebetulnya harus melakukan pengkajian tentang kajian lingkungan hidup strategis. Artinya suatu provinsi, satu kabupaten kota harus punya peta pemetaan tentang hasil kajian lingkungan hidup strategis.
Sehingga di suatu wilayah perkotaan itu atau kabupaten kota atau provinsi sudah ada sketsa di mana pemukiman berada, di mana perindustrian berada, di mana lingkungan perkantoran berada, dan seterusnya. Termasuk wilayah-wilayah perkebunan, wilayah-wilayah pertanian, kalau masih ada perkebunan pertanian yang tercakup di dalam suatu wilayah kabupaten kota itu. Nah, tentu itu kajiannya juga dalam. Kenapa? Karena harus melihat strateginya untuk apa. Apakah lingkungan itu memang sesuai untuk pemukiman atau tidak? Apakah lingkungan itu sesuai dengan untuk perindustrian? Apakah pemukiman itu tempat itu strategi untuk kegiatan pasar dan sebagainya? Itu memang menjadi kajian, menjadi tugas dari pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pengkajian itu. Sehingga ada peta, ada sketsa tentang tempat-tempat atau wilayah-wilayah tertentu yang strategis untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Itu sudah kajiannya mereka. Nah, lalu untuk kajian pemukiman, tadi yang saya bilang ada pemukiman untuk masyarakat dibebaskan membuat rumah sesuai dengan pemilikan tanah yang dimiliki, yang dia punyai. Lalu ada juga pemukiman yang memang sudah tertata berdasarkan kompleks-kompleks perumahan itu. Misalnya ada Grand Villa, ada BTP, ada NHP, ada seterusnya. Itu semua kan dikelola oleh pengembang perumahan. Nah, di dalam pengembangan perumahan ini tentu juga ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu. Khususnya menyangkut masalah AMDAL-nya. Nah, kenapa harus di AMDAL? Karena setiap kegiatan usaha yang memberi dampak penting menurut ketentuan itu harus dikaji AMDAL-nya. Apa itu? Analisis mengenai dampak lingkungan. Di dalam AMDAL itu ada kerangka acuan AMDAL. Nah, kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Jadi tadi ada mengenai dampak lingkungan dan ada dampak lingkungan langsung. Nah, itu semua harus dikaji oleh para pengembang. Nah, demikian pula lingkungan pemukiman yang berada untuk masyarakat tempat itu juga harus dipertimbangkan. Dari mana termasuk pengaturan wilayahnya, pengaturan lorong-lorongnya, jalan-jalanannya itu harus diatur demikian. Termasuk yang paling vital itu adalah pengaturan tentang saluran pembuangannya atau spalnya tadi. Itu juga diatur oleh pemerintah, katakan pemerintah kota atau pemerintah kecamatan di wilayahnya itu. Dan itu juga harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan AMDAL. Misalnya saja, pemukiman masyarakat bebas itu harus ditata bagaimana saluran airnya, bagaimana elevasi tanahnya itu sehingga air bisa mengalir dengan bebas, bagaimana luas gotnya itu yang bisa menampung dengan catchment areanya, daerah tangkapan airnya berapa luas, lalu berapa luas gotnya yang bisa menampung air akan mengalir untuk dibuang ke tempat pembuangan air. Nah, itu semua harus dikaji oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Tapi khusus untuk pemukiman yang dikelola secara kompleks perumahan atau katakanlah oleh pengembang itu adalah hasil kerjasama aktivitas antara pemerintah setempat dengan pengembang atau sebagai pemrakarsa. Nah, itulah tadi yang harus lebih lengkap AMDAL-nya. Nah, kenapa? Karena itu akan berimplikasi kepada kehidupan berbagai kelompok manusia, berbagai manusia itu dalam satu komunitas. Nah, lalu terkait dengan sanitasi tempat-tempat umum, ini kan tempat tertentu yang mungkin arealnya cukup luas, yang didatangi, ditempati oleh sejumlah orang berkumpul di situ. Nah, kenapa itu harus diatur? Karena dari sekian banyak orang yang berkunjung ke tempat itu, boleh jadi ada yang membawa penyakit, boleh jadi ada ya macam-macam kegiatan yang bisa berlangsung di situ tentang keamanan, tentang kesejahteraan, tentang ketertiban. Itu harus diatur di sanitasi tempat-tempat umum itu. Nah, oleh karena itu ada perhotelan, ada
pasar, ada tempat ibadah dan seterusnya sampai 12 tadi itu, termasuk bioskop, rumah sakit, sekolah, perkantoran dan sebagainya. Termasuk tempat rekreasi dan wisata. Itu juga harus ditata dengan baik. Kenapa? Karena tempat-tempat itu merupakan tempat berkumpulnya sejumlah orang yang boleh jadi membawa berbagai budaya, membawa berbagai adat, bahkan membawa berbagai macam mungkin penyakit atau potensi penyakit, sehingga rentan untuk terjadi penularan karena terjadi kontak antara satu orang dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, tempat-tempat umum juga harus disediakan semua fasilitas untuk mendukung aktivitas mandi, aktivitas MCK, aktivitas beribadah, saluran air dan sebagainya, termasuk pengendalian udara, pengendalian vektor, pengendalian limbah, pengendalian makanan, dan penyediaan air semua. Jadi sebetulnya penyediaan air, penyediaan sanitasi makanan, pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pengendalian vektor, pengendalian udara, pengendalian suara, itu adalah aspek-aspek yang harus dikaji untuk sanitasi pemukiman dan sanitasi tempat-tempat umum sebetulnya. Nah, sehingga pemahaman kita tentang penyediaan air, sanitasi makanan, sanitasi pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan dan seterusnya itu adalah dasar untuk memahami bagaimana mengelola suatu sanitasi di dalam suatu pemukiman. Baik itu pemukiman perkotaan maupun pemukiman pedesaan, apakah itu dikelola secara swasta oleh pengembang atau dilakukan oleh masyarakat secara sendiri-sendiri atau secara mandiri. Nah, demikian pula tempat umum itu juga harus mempertimbangkan penyediaan airnya, sanitasi makanannya, pengelolaan limbahnya, pencemaran lingkungannya. Nah, sehingga tadi itu Van de Cherny tadi mengatakan ini sudah pernah disinggung-singgung. Iya benar, karena memang dasar-dasar ilmunya itulah yang akan diimplementasikan atau akan diterapkan untuk mendukung sanitasi pemukiman dan sanitasi tempat-tempat umum. Jadi begitu gambaran umumnya nih persoalan kita ini ya. Oke? Oke, Ada pertanyaan? Silakan. tidak ada. Oke, Pak. Ya, jadi begitu paradigmanya nih persoalan mata kuliah kita ini ya. Nah, jadi memang sebetulnya dibicarakan satu-satu itu karena silakan, Juni. Tadi kemungkinan Pak itu kurang strike-nya karena penjelasannya itu tidak Oh iya itu ya dengan... itulah sebabnya sehingga saya simpulkan bahwa ini paradigmanya begini ya, paradigmanya begini. Pak. Nah, alhamdulillah kalau kita yang sudah pahami masing-masing penyediaan air, menyediakan sanitasi makanan kan sudah kita bicarakan per kelompok. Nah, nanti pemahaman itu, konsep-konsep ilmu yang kita miliki di situ, itulah yang akan dijadikan modal atau semacam bahan untuk diimplementasikan atau diterapkan dalam pemukiman, sanitasi pemukiman. Sehingga di sanitasi pemukiman juga itu membicarakan tentang penyediaan air, penyediaan sanitasi makanan, pengelolaan limbah dan seterusnya, itu semua harus dikelola di situ. Nah, demikian pula sanitasi tempat-tempat umum. Hanya saja sanitasi tempat-tempat umum itu harus disediakan oleh pengelola tempat umum itu. Tempat umum itu katakanlah hotel tadi, hotel bioskop tadi itu harus dikelola oleh unit kerja itu. Nah, tapi kalau pemukiman, itu kan wilayahnya luas, bahkan mencakup sekian banyak unit-unit rumah yang ada di situ, baik yang dibangun oleh developer atau pengembang maupun yang dibangun oleh masyarakat secara sendiri-sendiri. Tetapi faktor penyediaan air, faktor pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan dan seterusnya, itu semua harus terintegrasi sebagai suatu bagian dari keseluruhan unit pemahaman kita dari integrasi dari seluruh aktivitas kita ini untuk menjaga kesehatan lingkungan. Nah, karena itu akan berimplikasi kepada derajat kesehatan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Baik manusia karena dia bermukim di tempat itu, ataupun karena aktivitas manusia karena berada pada tempat sanitasi umum tadi, tempat-tempat umum tadi itu. Ya, begitu? tapi Pak, Tapi Pak mau bertanya.
Mau Silakan, bertanya Pak, saya Tunggu, boleh? tunggu. ganti Ah, Pak Ahmad, ini gantian lah. tunggu. Saya perjelas dulu. bentar, saya belum bicara. Ada kuliah Bapak. Iya, saya mau bertanya Pak, kan kalau seperti Silakan. perumahan yang dibangun oleh developer kan sudah jelas bagaimana sanitasinya, bagaimana Iya. pengelolaan limbahnya, bagaimana tentang sampah-sampah. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu, misal kalau kayak perumahan yang ada di pedesaan, kan belum tertata rapi Pak, bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana spalnya, bagaimana yang lain-lain kan Pak tentang pemukiman. Kira-kira bagaimana langkah-langkah maupun itu untuk supaya jadi pemukiman. Nah, inilah yang makanya harus dipahami oleh pihak pemerintah desa. Nah, sayang sekali, ini minta maaf, saya tidak menuduh, sayang sekali kalau yang diangkat sebagai kepala desa atau siapa di situ, pejabat pedesaan, yang tidak tahu hal-hal seperti ini. Sehingga mereka hanya menjalankan tugas yang dia tahu. Padahal sebenarnya ada paradigma yang berkaitan dengan urusan kesehatan lingkungan yang mereka tidak pahami. Jadi seharusnya memang juga Perda itu ada peraturan daerah yang dibangun oleh satu masing-masing daerah. Itu para kepala desa itu harus diberi pemahaman, diberi sosialisasi, diberi edukasi tentang pemahaman-pemahaman seperti ini. Nah, sehingga mereka tidak hanya memungut pajak, tidak hanya memungut iuran sampah, tidak hanya memungut iuran listrik, PBB, tetapi aktivitas kesehatan lingkungan, baik itu pencemaran udara, transportasi, jalanan, dan sebagainya, spal tadi itu harus juga diperhatikan oleh masing-masing kepala desa. Nah, inilah yang menjadi masalah besar kita karena pengangkatan kepala desa itu ya katakanlah tidak sesuai dengan kriteria indikator yang harus dia pahami, yang dia miliki ilmunya itu, keterampilannya itu, lalu diangkat menjadi kepala desa. Nah, persoalannya pengangkatan kepala desa itu adalah didukung oleh aspirasi masyarakat, tapi masyarakat juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Siapa mereka yang cocok atau tepat untuk diangkat menjadi kepala desa. Akibatnya apa? Terjadilah tadi itu peristiwa yang terjadi di desa itu kadang-kadang ada jual beli suara, ada dukungan-dukungan, ada hubungan kefamilian, ada hubungan darah dan sebagainya, macam-macam yang terjadi di situ. Padahal seharusnya yang terjadi adalah bagaimana seorang calon kepala desa memiliki ilmu yang mumpuni, memiliki keterampilan yang mumpuni tentang seluruh aspek yang harus dikelola oleh seorang kepala desa. Ya, ini memang ini rumit ya, rumit persoalannya karena ya begitulah, itulah negara kita. Kadang-kadang kita menjalankan formalitas, tetapi inti dari substansi dari aktivitas itu kita tidak lakukan. Yang penting sesuai dengan formalitas, didukung oleh mayoritas penduduk desa. Ya diangkatlah mereka menjadi kepala desa. Pertanyaannya kemudian, apakah betul yang diangkat itu memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan, keterampilan yang mumpuni untuk bidang tugasnya itu? Maka jawabnya ya minta maaf, barangkali belum tentu iya. Boleh jadi juga buta di bidang itu, sehingga ya begitu menjalankan tugas ya seadanya, apa yang ada di kemenangan itu. Kumpul pajak, gitu, suruh kumpul PBB dan sebagainya. Ya sudahlah, karena begitulah kondisi kita. Oke, Pak Majini? Iya Pak, terima kasih. Ya begitu itu. Ini memang perlu ya, makanya ya syukurlah Anda ada kuliah sehingga paling tidak mempunyai semacam wawasan pemikiran. Oh ya, ternyata begini. Nah, cuma ya ini tadi ini harus disupport oleh pihak pemerintah yang lebih tinggi. Dalam hal ini ya provinsi, dalam hal ini DPR, baik di DPR daerah maupun DPR provinsi, lebih-lebih DPR pusat, itu semua harus dipertimbangkan. Ya maaf kalau saya mengatakan kadang-kadang pemukiman saja yang dilakukan oleh developer itu kadang-kadang terjadi kolaborasi antara pihak pengusaha dengan penguasa, sehingga ya aturan tinggal aturan.
Yang jalan itu ya karena ya kebenaran kadang-kadang ya ada duit lah, ada amplop coklat menurut istilah media sosial ya, gitulah kira-kira. Oke. Saya kira demikian. Oke, Pak. Ya, pertanyaan terakhir saya ini, apakah sudah yakin, sudah cukup ini kalau hanya presentasi yang sekarang ini, apakah sudah cukup menurut kita presentasi yang sudah disampaikan masing-masing kelompok dengan makalah nanti yang dimasukkan ke ketua tingkat untuk dikirim ke saya, sudah cukupkah itu menjadi dasar penilaian untuk menentukan hasil akhir? izin, Pak. Silakan. Silakan Juni, silakan. Izin Pak menjawab, Pak. Kalau bisa, kalau bisa cukup, kalau bisa cukup dengan presentasi ini saja, Pak. Nanti dikirimkan makalah-makalahnya ke Bapak. Saya ingin. Ya, oke. Karena mana, Pak? Pak, kalau bisa Pak, kalau ada materi untuk dari Bapak bisa mungkin di-share sama kami ini supaya ada kami pelajari kembali juga. Boleh. Bisa. Tapi Pak. Nah, silakan. Begini Pak. Maaf tadi pertanyaan saya yang kedua itu belum dijelaskan Pak. Bagaimana? Saya kan tanya, saya minta 3 solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemukiman yang sehat. Kalau menurut saya, kita sharing saja ya Pak. Kalau menurut saya, untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu, saya rasa memang dari kesadaran kita yang tadi dijawabkan oleh Pak Dokter, benar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Itu salah satu. Tapi kalau menurut saya yang lebih tepatnya lingkungan ini kita jaga sama-sama. Jadi untuk menciptakan polusi yang sehat, kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, maksudnya itu menurut saya Pak. Dan mengurangi penggunaan AC dan kulkas karena dapat menimbulkan efek penumpukan gas CFC dan CO2. Nah, CO2 itu di sih ozon Pak. tahu Itu pendapat jawabannya. saya Pak, yang pertanyaan saya tadi. Ya. Maafnya ini Kak, Dia maafnya tahu, nggak benar. belum Kalau jawabannya, begitu, bukan aja. ceritanya. Tanya Pak menjawab Dokter, sendiri. pelanggaran ini Siti. Iya tidak, Iya. saya Oke. ini kan begini. Kira-kira jawaban saya ini dibenarkan oleh dosen apa tidak begitu? Kan masing-masing punya persepsi dan pendapat. Ya. Oke. Cukup sekira. Baik, cukup. Begitu. Jadi begini. Oke. Tadi untuk mendukung itu bagaimana solusinya di tempat pemukiman, itu tadi semua pemahaman-pemahaman itu harus dimiliki oleh setiap person yang ada di pemukiman itu. Lalu pemahaman itu harus diimplementasikan. Untuk implementasinya itu harus atas dasar kesadaran, kan begitu. Ya, ilmu diketahui kalau tidak ada kesadaran untuk menjalankan juga tidak ada gunanya, kan gitu. Ya, ilmu tinggal merupakan konsep yang tidak ada implikasinya ya namanya juga barang yang disimpan di kepala, tidak ada manfaatnya. Lalu dari pihak pemerintah juga harus menegakkan aturan-aturan itu. Lalu ada perencanaan, ada pengawasan, ada evaluasi, ada pengendalian, ada peningkatan, kan begitu harusnya. Nah, jadi dari pihak pemerintah juga harus paham itu. Makanya tadi saya bilang bahwa pemerintah desa itu harus tahu betul itu, apa yang menjadi tugasnya, lalu apa yang seharusnya terjadi di wilayahnya itu. Nah, dari apa pemahamannya itu, mereka harus melakukan itu, karena dialah penguasa. Dialah yang punya kewenangan untuk itu. Khawatirnya kalau antara masyarakat dan masyarakat saling menegur, itu nanti menjadi masalah juga. Kenapa? Karena, kenapa sih, siapa sih kamu kalau menegur-negur saya, dan sebagainya. Nah, jangankan itu, persoalan parkir saja di jalanan itu kadang-kadang menjadi masalah. Kenapa? Karena hampir semua orang memiliki prinsip, merasa memiliki, tetapi jarang yang memiliki rasa. Akibatnya ya parkir mobil, parkir itu, ya seenaknya di pinggir jalan. Padahal seharusnya yang terjadi, yang punya mobil itu harus punya garasi mobil. Jangan beli kalau tidak ada garasimu. Karena kalau tidak memiliki garasi, kamu parkir di mana? Tentu di jalan. Jalanan itu haknya orang banyak. Sementara Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini semua menjadi masalah memang sebetulnya, ya.
Nah, terutama di lingkungan-lingkungan pemukiman yang sudah jalanannya sempit, lalu lalangnya aktivitas kendaraan itu dan sebagainya. Itu juga menjadi masalah. Termasuk pencemaran tadi, ada pencemaran udara, ada pencemaran suara dan sebagainya. Bukan hanya lalu lalangnya motor yang mengakibatkan polusi udara, pembakaran sampah di tempat pemukiman, baik itu pemukiman kota, pedesaan, itu yang menjadikan masalah pada orang. Pembuangan limbah jadi masalah, itu juga harus semua diatur di situ. Jadi memang masalahnya kompleks ya, kompleks itu masalahnya. Nah, justru inilah yang membutuhkan kesadaran kita semua. Sehingga tadi saya bilang alhamdulillah kita berada di kondisi kuliah S2 ini, sehingga ya paling tidak mendapatkanlah gambaran umum tentang sesungguhnya apa sih yang harus saya ketahui, apa sih yang harus saya pahami. Ya mudah-mudahan dari pengetahuan dan pemahaman itu bisa kita implementasikan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Sehingga terciptalah lingkungan-lingkungan pemukiman dan sanitasi tempat umum yang memang sesuai dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga pencemaran kesehatan lingkungan bisa terjamin dengan baik. Oke, Sekretariat jadi. Oke Pak, terima kasih. Tapi Pak, saya mau menjawab pertanyaan Pak. Sebaiknya Pak. mungkin kalau untuk semester pakai nilai presentasi saja atau Pak, biar nanti makalahnya saya kirimkan di Bapak. Bagaimana Pak? Nah, itu tadi saya bertanya bahwa apakah ini menurut kita sudah cukup? Ya oke. Kalau ada yang merasa bahwa harus ada ujian juga saya oke kan, tidak ada masalah. Kalau tidak Pak, kami harus diuji Pak. Kan kita dibuktikan. Kalau presentasikan itu kasih nilai saja Kak, maksudnya pengganti saja ya Bapak. Kalau mengambil nilai presentasi itu saya setuju sekali Pak. Cuma terkadang bagi teman-teman yang artinya kalau Bapak menilai secara individu dan cuma dari teman-teman sebagian kan kadang ada orang tidak mampu untuk berbicara, tapi dia paham dengan materi itu. Bagaimana itu Pak Tawan? Oke. Kalau begitu kasih tes lewat Google ya, dijawab sendiri setiap orang gitu ya. Cocok presentasi ya. Ya, objektif lah. Tes objektif itu nanti dikirim ke Google apakah malam atau besok atau kapan bisa saja ya. Nanti dikirim linknya ke grup, nanti di grup masing-masing diakses itu, dijawab, nanti jawabannya itu akan masuk ke saya. Yang bisa dilihat beberapa poin yang benar di antara misalnya 40 pertanyaan atau 30 pertanyaan gitu. Ya. Apa yang kasih soal ya, Pak? Betul. Iya betul. Pak. Saya bikin soal, saya kirim ke Google Form, di Google Form dijawab masing-masing ya. Saya kirimkan linknya, nanti linknya itu kita akses itu, kita buka, lalu kita jawab. Misalnya apakah pertanyaan pertama jawabannya apa, B, C, D, K, dan sebagainya. Ya, agak ganda lah itu. Kalau ini menjembrani, kalau itu disetujui. Karena itu tadi yang saya bilang, memang saya khawatir kalau ada di antara kita ini yang jarang ngomong, sehingga nanti penilaiannya tidak menyeluruh, kan begitu ya. Oke? Maksudnya kayak tidak adil begitu. Nah, itu maksud saya, supaya ada gambaran yang saya Pak. ya, gitu. Itu kalau disetujui, kalau memang mengatakan ya ini saja Pak, ya sudah cukup. Kalau saya itu saja Pak. Boleh, tidak ada masalah. Enggak Pak, begini Pak, kalau menurut saya Kita Pak, ikut ujian. Pak begini Pak, kan Bapak sudah mungkin sudah menilai beberapa kami yang aktif dalam berdiskusi. Ya. Ada Pak, sudah jam 10 lewat 1. Iya, mungkin yang tidak aktif Bu Pak, itu mungkin bisa dikasih Pertanyaannya lagi begini, jangan sampai merasa didiskriminasi. Kok ada orang tertentu yang dia dikasih soal. Artinya kita perlakukan secara adil lah, meskipun nanti penilaiannya merasa tidak adil lagi Pak. Iya gitu, nanti ada lagi merasa, kok berarti Nilai plus ini Pak, nilai plus ini Pak Marwadi, Pak Wadi, kalau kita presentasi dari dosen buat kita ya teman-temannya. Oke, silakan. Jadi begini, kesimpulannya nanti saya kirim Google Form, dijawab. Saya kira itu kesimpulan kita ya. Oke. Oh iya, makasih Pak. Oke. Sudah lewat 2 menit Pak. Ya, oke. Saya harus pindah ke jalur lain ya, karena ada kelas lain. Ya. Oke, makasih atas karena perhatiannya. Semoga